Halo, selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 4. Di sini kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang boleh diperkenalkan dulu untuk narasumber kita. Halo, saya namanya Vivi dari dengan berjualan profesi saya kemarin saya berdagang di kantin sekolah gitu. Eh, eh, Bisa ceritain sedikit gak tentang tante yang katanya jadi korban penipuan itu? Oh, pernah sih saya sempet kenal sama teman. Jadi istilahnya dibilang temen, ya temen lama lah, padahal udah kenal udah lama. Aku pikir tuh dia baik gitu kan. Aku pikir baik, dia nggak taunya kesini-sini ini malah bohongin saya, ya gitulah. Manfaatin lah istilahnya. Jadi ya secara nggak langsung ya kena ketipu saya sama dia. Eh, ini temen tante ini apakah udah berteman dari lama gitu sama tante? Udah lama, lumayan lama, dan baru ketemu lagi waktu berapa tahun kemarin lah gitu. Adalah setahun kemarin aku ketemu dia lagi gitu, baru ketemu dia lagi. Ya intinya sih dia dia emang sempet deket temen deket banget. Udah karena udah lama gak ketemu, baru ketemu lagi. Dia secara nggak langsung mungkin karena ada maunya, nggak tahu manfaatnya nggak tahu gimana, intinya ya dia deketin tante aja. Oke. Tujuan awal yang minjem ini tuh ada kayak dia butuh banget apa buat hal-hal yang lain gitu tante? Kalau aku sih nggak tahu ya, pokoknya dia awalnya bilang minta tolong dong bantuin gue katanya gitu. Bilang gue lagi kepepet nih, kalau lu ada duit nggak katanya gitu kan, buat ini gue ada perlu, kata dia bilang tuh. Oh, berapa, kata tante bilang gitu. Tante pikir kan, oh ya udahlah cuma 100-200 ribu mah nggak apa-apa lah, aku bantu. Ya udah sekali tuh udah aku tante kasih. Nah, dengan jangka waktu yang gak berapa lama, dia tuh awalnya sungkan minjem, tapi kok jadi keseringan gitu. Tapi Iya, tapi dia tuh minjem karena butuh gitu. nggak tahu butuh atau gimana, pokoknya intinya ke tante cuma dia bilang pinjem deh katanya, soalnya gue kepepet lagi nggak pegang duit nih, nanti gue gantiin nih, bilangnya begitu. Oh. Bilangnya nanti mau digantiin gitu. Aku juga mau nanya tante, gimana sih proses kesepakatan pinjaman uang itu, kayak misalnya waktu pas jumlah uangnya sama cara transfernya itu. Dia sih awalnya sih bilang sama tante sih kesepakatan gini, dia bilang aku pinjem, mungkin awalnya pertamanya minimal nominalnya kecil ya, 100-200 ribu. Nah terakhir karena dia bilang alasannya aku kepepet buat inilah buat itulah gitu, lumayan agak besar. Kesepakatannya dia bilang ada dengan jaminan, dia bilang sih kemarin mobil dia mau kasihin ke tante, kalau misalnya udah lunas mau tante buat jaminan katanya, buat bayar utang ke tante gitu. Tapi tante apa sih, dia pinjamnya tante transfer ke dia, tapi tante terlalu percaya sama orang, nggak terlalu, maksudnya tuh nggak ada perjanjian di atas hitam putih gitu, cuman berdasarkan ngomong aja. Jadi salahnya tante juga terlalu percaya sama dia. Tante mulai sadar kena tipu itu kapan? Tante kena sadarnya ketipu sama dia tuh lumayan agak lama juga ya, lumayan. Kok nih orang kok manfaatinnya tuh bener-bener udah parah banget gitu. Maksudnya tuh dia dengan ada waktu manfaatin, minjem dong gitu, dengan alasan, berbagai macam alasan. Kalau bukti-bukti itu tante ada nggak, kayak misalnya transfernya begitu, bukti bank atau kwitansinya gitu pas ketipu? Kalau di kuitansi sih nggak ada ya, paling cuma transferan juga udah kehapus mungkin. Tapi tante kayak pernah pengen nggak gitu kayak pengen ngelaporin si orang ini ke hukum gitu, ke polisi?
Iya pikir sih pengen juga kan, pengen dilaporin ke situ, tapi ternyata mikir lagi kan kalau kayak gitu katanya sih, kata orang, aku juga nggak tahu ya, kata orang katanya kalau misal ngurusin kayak begitu, kalau kita juga mesti ngeluarin uang juga buat ngurusin ke polisi, katanya laporin juga mesti ngeluarin uang. Bener nggak sih? Aku nggak tahu. Kalau ngelaporin sih kagak sih tuh. Kalau ngelaporin Nggak ngeluarin duit sama sekali kalau ngelaporin doang. kalau ngelaporin doang nggak? Nggak sama sekali nggak bakalan keluar duit kalau ngelaporin. Ya, makanya pas gitu kejadian begitu aku nggak berani, maksudnya saya pikirnya apa sih, takutnya keluar uang karena aku kemarin udah sempet keluarin uang gede buat dia tapi dia nggak balas ke tante buat gantiin kan, jadi aku pikir ya udahlah lewatin aja, biarin aja lah kata tante, kalau misalnya dia nggak bisa gantiin mungkin bukan rezekinya tante lagi gitu. Tapi kayak kan pasti kan dia kan punya media sosial kan. Tante pernah kayak mantau gak nih orang ini ngapain aja gitu sama ini? Tante kalau udah ini dikecewain sama orang sih tante nggak pernah mau kontrol dia lewat medsos atau apa segala macam, pasti udah tante blokir dia. Aku sih nggak mau, soalnya biar gimana dia kan udah jelek ya, kalau misal ngomongin ke orang juga tetap aja, biar gimana juga nggak inilah apa sih, nggak enak juga, aku tantenya juga nggak enak, ya udah biarin lah gini, asal udah tahu kalau misal kedepannya kalau ini orang nggak bener, nggak beres gitu. Tante pas tahu ketipu nih ada kayak ngelakuin misalnya lapor ke polisi atau cari saksi gitu nggak? Nggak, salahnya tante nggak. Tante semua apa masalah kayak gitu disimpan sendiri. Jadi nggak makanya tante bilang tante punya masalah kayak begitu, pernah ketipu begitu, tante nggak ada cerita sama orang gimana, nggak ada buat tukar pikiran gitu, buat ngomong oh tante begini, nggak ada cerita. Pas sendiri aja gitu. Iya betul, pas udah kejadian ketipu, temen tante nanya lu masih deket nggak sama temen tante itu, begitu dibilang kenapa, ya baru udah cerita, baru udah kejadian baru cerita tantenya. Pas kejadian sih tante nggak cerita. Itu butuh ceritanya tuh kayak berapa lama itu pendamnya? Lumayan lama, pokoknya udah kejadian udah sampai lumayan lama lah, udah ada hampir bulanan, terus setengah tahun ada. Lumayan lama juga berarti ya? Iya. Kalau jumlah kerugiannya sendiri berapa? Jumlah kerugiannya ya ada lah, nominalnya ada di atas 10 jutaan. Itu tuh 10 juta itu waktu itu dapatnya dari mana? Penghasilannya itu dari mana? Ya itu dari pendapatan pedagang sebulan. Dia kan minjemnya kan nggak langsung besar ya, sedikit dengan jangka waktu yang panjang gitu. Jadi tante itu gitu tuh nominalnya ada di angka segitu. Jadi kalau yang paling besar tuh waktu itu minjem berapa sekali? Waktu itu sekali ada 2 jutaan dah. Itu tuh udah setelah minjem berapa banyak? Minjem lagi 2 juta tuh. Dan berapa banyak ya? Udah 5 jutaan, tante percaya aja. Sore siapa? Semuanya. Tante dengan nominal yang sangat gede itu apa setelah kehilangan tante kayak stres gitu, mikirin ini gimana nih ya uang segede ini ditipu gitu? Ya lumayan agak kepikiran gitu, lumayan karena akunya juga cari uang tuh capek, jika dipercaya sama temen yang bohong begitu, ya lumayan agak stres juga. Tapi stres ya tante sih nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa ya, tante sih punya kebiasaan ya dipendam sendiri aja. Jadi ya udah paling dibawa doa aja sama tante supaya bisa bisa sabar lah jalaninnya gitu. Tante kalau misalnya tanda-tanda yang disadarin dari kasus ini tuh apa, kayak setelah ngalamin kasus ini kayak apa yang disadarin ketika kenal lagi sama orang yang udah lama gak kenal? Intinya gini, kalau misalnya dia secara nggak langsung pengen pinjem dengan alasan pinjem uang
aku boleh dong minta tolong minjem uang 100 atau 200 ribu. Nah nanti kalau dengan jangka waktu itu dia alasan nanti kembaliin. Pas waktunya, pas kita tagih tuh dia orangnya hilang, dia telepon nggak diangkat, WA nggak dibales, ya intinya gitu. Kalau misalnya itu udah pasti bohong. Nah kalau misalnya saran buat orang lain biar gak ketipu gitu. Intinya sih ya jaga-jaga, kita mesti jaga-jaga sikap lah. Maksudnya jangan terlalu percaya dengan alasan biar temen deket atau gimana, biar dengan alasan duit. Intinya jangan terlalu percaya. Oke, dari semua cerita Tante Pipi bisa disimpulkan bahwa percaya pada teman sendiri itu bukan hal yang betul juga. Makanya jangan terlalu percaya aja gitu supaya tidak ketipu. Dan sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau gimana. Ya, izin pamit kita.